Hai semuanya, pernah tidak kalian merasa malu hanya karena isi dompet sedang tipis? Bukan karena melakukan kesalahan besar, bukan karena menjadi orang jahat, tetapi hanya karena keadaan finansial sedang sulit. Rasanya seperti berjalan di tengah keramaian sambil membawa beban yang tidak terlihat. Ketika teman-teman mulai membahas liburan, gadget baru, bisnis yang berkembang, atau pencapaian finansial mereka, tiba-tiba muncul suara kecil di dalam kepala yang berkata bahwa diri ini tertinggal jauh. Dari situlah, rasa minder mulai tumbuh pelan-pelan. Awalnya kecil, tetapi kalau terus dipelihara oleh pikiran yang salah, rasa itu bisa menggerogoti harga diri sedikit demi sedikit. Yang paling berat sebenarnya bukan kekurangan uangnya, melainkan perasaan bahwa diri ini tidak cukup berharga hanya karena keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang diam-diam hidup di dalam tekanan seperti itu. Mereka tertawa di luar, tetapi di dalam hati merasa rendah, takut dibandingkan, takut diremehkan, bahkan takut bertemu orang lain karena tidak bisa tampil seperti dulu. Padahal kondisi finansial hanyalah salah satu bagian hidup, bukan penentu seluruh nilai manusia. Rasa minder saat finansial sulit sering muncul karena lingkungan membentuk standar yang sempit tentang kesuksesan. Di media sosial, kehidupan terlihat begitu mewah dan mudah. Orang memamerkan mobil, makanan mahal, jalan-jalan, rumah bagus, dan pencapaian karir. Tanpa sadar, pikiran mulai mengukur diri sendiri memakai kehidupan orang lain sebagai patokan. Akibatnya, ketika kondisi ekonomi sedang jatuh, kita merasa seperti gagal menjadi manusia yang layak dihargai. Padahal banyak hal di media sosial hanyalah potongan terbaik yang dipilih untuk ditampilkan. Tidak semua orang yang terlihat kaya benar-benar tenang hidupnya. Tidak semua yang terlihat sukses benar-benar bahagia. Namun pikiran yang sedang lemah karena tekanan ekonomi seringkali tidak mampu melihat kenyataan itu secara jernih. Yang terlihat hanya satu kesimpulan sederhana. Orang lain lebih baik, sementara diri sendiri terasa kecil. Masalahnya, rasa minder yang terus dibiarkan bisa mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ada orang yang mulai menarik diri dari pergaulan karena malu tidak bisa ikut nongkrong. Ada yang mulai menghindari keluarga karena takut ditanya pekerjaan atau penghasilan. Ada juga yang akhirnya memaksakan gaya hidup demi terlihat baik-baik saja, padahal kondisi keuangan sebenarnya sedang kacau. Mereka rela berutang, membeli barang yang tidak perlu, atau terus berpura-pura kuat hanya demi menjaga citra. Semua itu dilakukan karena takut kehilangan penghargaan dari orang lain. Padahal penghargaan yang dibangun di atas kepura-puraan biasanya hanya sementara. Setelah itu tekanan mental justru semakin berat. Kita perlu memahami bahwa harga diri dan kondisi finansial adalah dua hal yang berbeda. Uang memang penting untuk hidup, tetapi nilai manusia tidak pernah sepenuhnya ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki. Seseorang tetap layak dihormati meskipun sedang kesulitan ekonomi. Seseorang tetap punya martabat, walaupun belum mampu membeli banyak hal. Kesulitan ekonomi bukan dosa, itu hanyalah fase yang bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan banyak orang sukses pernah berada di titik paling rendah dalam hidup mereka. Bedanya, mereka tidak membiarkan kondisi itu menghancurkan identitas diri mereka. Seringkali rasa minder muncul karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Ketika gagal memenuhi standar tertentu, pikiran langsung memberi label buruk. Merasa bodoh, gagal, tidak berguna, dan tidak layak dihormati. Padahal hidup tidak berjalan lurus, ada masa naik dan ada masa turun. Kadang seseorang berada di atas, kadang berada di bawah. Tidak ada manusia yang sepanjang hidupnya selalu aman secara finansial. Bahkan orang yang terlihat mapan pun bisa mengalami kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, atau tekanan ekonomi mendadak. Jadi ketika kondisi sulit datang, itu bukan berarti hidup selesai. Itu hanya tanda bahwa hidup sedang menguji kekuatan mental dan cara berpikir. Hal yang sering memperparah rasa minder adalah kebiasaan membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain. Padahal setiap orang punya titik mulai yang berbeda. Ada yang lahir di keluarga berkecukupan, ada yang harus berjuang sejak kecil, ada yang mendapat koneksi dan peluang lebih besar, ada yang harus memulai semuanya sendirian. Kalau semua perjalanan disamakan, tentu hasilnya akan terasa tidak adil. Itulah mengapa membandingkan diri secara berlebihan hanya akan menciptakan penderitaan mental. Kalian semua tidak harus menjadi seperti orang lain untuk tetap berharga. Hidup bukan lomba siapa paling cepat kaya. Kadang yang terlihat lambat justru sedang membangun kekuatan yang lebih tahan lama.
Ketika finansial sulit, yang paling penting sebenarnya bukan menjaga gengsi, melainkan menjaga kesehatan mental. Banyak orang jatuh bukan karena miskin, tetapi karena kehilangan harapan dan kehilangan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Saat seseorang mulai percaya bahwa dirinya tidak berguna hanya karena uang sedikit, disitulah mental mulai runtuh. Dari situ muncul rasa malas, putus asa, mudah marah, dan kehilangan semangat hidup. Pikiran menjadi penuh kecemasan, tidur tidak nyenyak, bertemu orang lain terasa melelahkan, bahkan hal kecil bisa memicu rasa sensitif yang berlebihan. Semua itu terjadi karena tekanan ekonomi mempengaruhi cara otak memandang masa depan. Yang perlu diingat, keadaan finansial yang sulit seringkali hanyalah situasi sementara. Walaupun terasa lama, hidup selalu bergerak. Tidak ada kondisi yang benar-benar tetap. Karena itu, jangan sampai identitas diri ikut hancur hanya karena keadaan sementara. Kalau hari ini sedang sulit, bukan berarti selamanya akan sulit. Kalau hari ini belum mampu membeli sesuatu, bukan berarti hidup tidak punya masa depan. Banyak perubahan besar justru lahir dari masa-masa paling berat. Tekanan ekonomi sering membuat seseorang belajar lebih realistis, lebih kuat, lebih sabar, dan lebih menghargai hidup. Ada satu hal penting yang sering dilupakan saat finansial sedang sulit, yaitu kemampuan untuk tetap menghormati diri sendiri lewat sikap sehari-hari. Harga diri tidak selalu datang dari uang. Cara berbicara, cara memperlakukan orang lain, kejujuran, tanggung jawab, dan ketulusan juga membentuk nilai seseorang. Banyak orang kaya yang tidak dihormati karena sikapnya buruk. Sebaliknya, banyak orang sederhana yang tetap dihargai karena karakternya baik. Jadi jangan langsung merasa rendah hanya karena keadaan ekonomi sedang tidak ideal. Selama masih punya prinsip hidup yang baik, masih berusaha, dan masih menjaga sikap, kalian tetap punya harga diri yang layak dipertahankan. Kadang rasa minder membuat seseorang berpikir bahwa dirinya menjadi beban bagi orang lain. Apalagi ketika belum bisa membantu keluarga secara finansial atau belum mencapai target hidup tertentu. Namun perlu dipahami bahwa nilai seseorang tidak hanya diukur dari seberapa besar uang yang bisa diberikan. Kehadiran, perhatian, dukungan emosional, dan sikap baik juga punya arti besar dalam hidup orang lain. Banyak keluarga justru lebih membutuhkan anggota yang kuat secara mental dibanding yang sekedar punya uang tetapi tidak peduli. Jadi jangan merasa tidak berarti hanya karena kondisi ekonomi belum stabil. Selama masih punya prinsip hidup yang baik, masih berusaha, dan masih menjaga sikap, kalian tetap punya harga diri yang layak dipertahankan. Di masa sulit, pikiran sering menjadi musuh terbesar. Otak terus memikirkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Takut gagal lagi, takut dipandang rendah, takut masa depan hancur, takut tidak bisa mengejar kehidupan orang lain. Ketakutan seperti itu kalau dibiarkan akan menguras energi mental setiap hari. Karena itu, penting untuk belajar mengendalikan arah pikiran. Bukan berarti harus pura-pura positif terus, tetapi belajar melihat kenyataan dengan lebih seimbang. Kesulitan finansial memang berat, tetapi bukan akhir dari segalanya. Selama masih hidup, masih ada peluang untuk berubah sedikit demi sedikit. Banyak orang merasa minder karena tidak mampu memenuhi ekspektasi lingkungan. Ada tekanan untuk terlihat sukses di usia tertentu, tekanan untuk punya rumah, kendaraan, pekerjaan mapan atau penghasilan besar sebelum umur tertentu. Padahal, hidup manusia tidak memiliki jadwal yang sama. Ada yang berhasil cepat, ada yang berhasil lambat. Ada yang jatuh berkali-kali sebelum akhirnya bangkit. Kalau hidup terus diukur memakai standar sosial, kita tidak akan pernah merasa cukup. Akan selalu ada orang yang terlihat lebih sukses. Karena itu, penting sekali membangun definisi keberhasilan versi diri sendiri. Bukan berdasarkan gengsi, tetapi berdasarkan pertumbuhan hidup yang nyata. Seringkali orang yang sedang kesulitan finansial menjadi terlalu sensitif terhadap pendapat orang lain. Sedikit komentar saja bisa terasa menusuk. Pertanyaan sederhana seperti kerja di mana sekarang atau kapan beli rumah bisa membuat hati terasa sesak. Bukan karena pertanyaannya selalu jahat, tetapi karena pikiran sudah lebih dulu merasa rendah. Disinilah pentingnya memperkuat mental dari dalam. Tidak semua orang benar-benar memikirkan hidup kalian sedalam yang dibayangkan. Banyak orang sebenarnya sibuk dengan masalah mereka sendiri. Jadi jangan terlalu menyerahkan nilai diri kepada penilaian orang lain.
Harga diri yang sehat lahir ketika seseorang mampu menerima dirinya bahkan di masa sulit. Bukan berarti pasrah dan berhenti berusaha, tetapi tidak membenci diri sendiri hanya karena hidup belum sesuai harapan. Kalian semua tetap manusia yang layak dihargai meskipun sedang berjuang. Jangan sampai kondisi ekonomi membuat hati menjadi penuh kebencian terhadap diri sendiri. Karena ketika seseorang kehilangan penghargaan terhadap dirinya, semangat untuk bangkit juga ikut melemah. Ada orang yang saat finansial sulit justru mulai menjauh dari semua orang karena malu. Mereka merasa harus menghilang sampai hidup membaik. Padahal terlalu mengurung diri bisa membuat tekanan mental semakin berat. Manusia tetap membutuhkan dukungan sosial. Tidak harus selalu menceritakan semua masalah, tetapi setidaknya tetap punya hubungan dengan orang-orang yang membuat hati lebih tenang. Kadang obrolan sederhana, tawa kecil, atau perhatian kecil dari orang lain bisa membantu mental tetap kuat menghadapi tekanan hidup. Kesulitan ekonomi juga sering membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri dalam hubungan sosial, merasa tidak pantas berteman dengan orang yang lebih sukses, merasa minder ketika berada di lingkungan tertentu. Akhirnya, setiap interaksi terasa seperti ajang perbandingan. Padahal, hubungan yang sehat seharusnya tidak dibangun hanya berdasarkan status ekonomi. Orang yang benar-benar menghargai kalian tidak akan melihat isi dompet sebagai ukuran utama nilai manusia. Kalau ada orang yang hanya menghormati ketika kita punya uang, mungkin penghormatan itu memang tidak pernah tulus sejak awal. Kadang yang membuat rasa minder semakin dalam bukan kemiskinan itu sendiri, tetapi rasa malu yang terus dipelihara di dalam pikiran. Ada orang yang sebenarnya masih bisa hidup, masih punya kemampuan, masih punya kesempatan belajar dan berkembang, tetapi merasa dirinya sudah kalah sebelum mencoba. Pikiran negatif membuat langkah menjadi kecil. Akhirnya, hidup berjalan di tempat karena energi habis untuk merasa rendah diri. Padahal, keberanian untuk tetap berjalan saat hidup sulit adalah bentuk kekuatan mental yang sangat besar. Orang yang mampu mempertahankan harga diri di masa sulit biasanya punya satu pemahaman penting, bahwa hidup manusia tidak bisa dinilai hanya dari fase tertentu. Hari ini mungkin sedang kesulitan, tetapi masa depan belum selesai ditulis. Banyak orang yang dulu diremehkan akhirnya berhasil bangkit perlahan karena tidak menyerah pada rasa minder. Mereka fokus memperbaiki diri sedikit demi sedikit tanpa sibuk membuktikan sesuatu kepada semua orang. Mereka sadar bahwa proses hidup lebih penting daripada gengsi sesaat. Seringkali, rasa minder membuat seseorang lupa bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian materi. Dunia memang sering memuji orang yang punya uang, jabatan, atau kemewahan. Tetapi ketenangan batin tidak selalu berjalan searah dengan semua itu. Banyak orang terlihat mapan di luar, tetapi hidup dalam tekanan yang tidak terlihat. Ada yang takut kehilangan status, takut bisnis jatuh, takut tidak lagi dipandang hebat, bahkan takut hidupnya dibandingkan dengan orang lain yang lebih sukses. Artinya, setiap orang punya beban masing-masing. Karena itu tidak perlu terlalu menganggap diri paling gagal hanya karena kondisi finansial sedang berat. Hidup bukan kompetisi tanpa akhir yang menentukan siapa paling layak dihargai. Nilai manusia jauh lebih dalam daripada angka di rekening. Saat keadaan ekonomi sulit, penting sekali untuk menjaga cara berbicara kepada diri sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka terus menyiksa dirinya lewat pikiran negatif setiap hari. Kalimat seperti, hidup sudah hancur, tidak ada masa depan, atau diri ini memang gagal, terus diulang di dalam kepala, sampai akhirnya dipercaya sebagai kenyataan. Padahal pikiran yang terus diberi racun akan melemahkan mental sedikit demi sedikit. Bukan berarti harus selalu berpikir positif secara berlebihan, tetapi belajar memberi ruang untuk harapan. Mengakui bahwa hidup memang sedang berat, namun tetap percaya bahwa keadaan bisa berubah. Cara berpikir seperti itu jauh lebih sehat daripada terus-menerus menghukum diri sendiri. Kalian semua juga perlu memahami bahwa harga diri bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Harga diri dibangun dari cara kita memandang diri sendiri. Kalau penghargaan diri hanya bergantung pada pujian manusia, maka hidup akan mudah goyah. Hari ini dipuji merasa bahagia, besok diremehkan langsung merasa hancur. Mental seperti itu sangat rapuh. Sebaliknya, ketika seseorang tahu bahwa dirinya tetap berharga meskipun hidup sedang sulit, maka tekanan sosial tidak mudah menghancurkannya.
Orang seperti ini tetap bisa berjalan dengan kepala tegak, walaupun belum punya banyak hal untuk dipamerkan. Kadang hidup memang membawa seseorang ke fase yang membuatnya harus menelan rasa malu. Tidak punya uang saat teman-teman terlihat maju, tidak mampu membantu keluarga seperti yang diharapkan, atau belum bisa mencapai target hidup yang dulu pernah dibanggakan. Semua itu bisa terasa menyakitkan, namun rasa sakit tidak selalu buruk. Ada masa ketika hidup memang sedang mengajarkan ketahanan mental, mengajarkan bahwa manusia tidak boleh terlalu bergantung pada status dan pengakuan luar. Karena ketika semua itu hilang, yang tersisa hanyalah cara seseorang melihat dirinya sendiri. Banyak orang mengira percaya diri lahir dari keberhasilan besar. Padahal seringkali kepercayaan diri justru tumbuh dari keberanian bertahan di masa sulit. Ketika seseorang masih mau bangun pagi, meskipun pikirannya penuh beban, masih mau mencoba walaupun sering gagal, masih mau menjaga sikap baik walaupun hidup tidak mudah, disitulah sebenarnya kekuatan mental sedang terbentuk. Hal-hal seperti itu mungkin tidak terlihat keren di mata orang lain, tetapi sangat berharga untuk kehidupan jangka panjang. Ada juga orang yang mulai merasa iri ketika melihat kehidupan orang lain lebih nyaman. Perasaan itu manusiawi, tetapi kalau dibiarkan terlalu lama, bisa berubah menjadi racun. Iri membuat hati lelah karena fokus terus tertuju pada apa yang tidak dimiliki. Akhirnya hidup terasa semakin sempit, padahal selalu ada hal yang masih bisa disyukuri, walaupun keadaan sedang sulit. Masih bisa makan, masih punya kesempatan hidup, masih punya tubuh yang bergerak, masih punya kesempatan memperbaiki keadaan sedikit demi sedikit. Bersyukur bukan berarti puas dengan kemiskinan, tetapi menjaga pikiran agar tidak tenggelam dalam rasa kurang tanpa akhir. Seringkali tekanan terbesar datang dari rasa takut dipandang rendah. Karena itu banyak orang berusaha tampil kuat di depan dunia, meskipun sebenarnya sedang hancur secara finansial. Mereka tersenyum, bercanda, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja, hanya agar tidak kehilangan penghargaan sosial. Padahal hidup seperti itu sangat melelahkan. Menjadi diri sendiri jauh lebih ringan daripada terus memakai topeng demi memenuhi ekspektasi lingkungan. Tidak ada salahnya mengakui bahwa hidup sedang sulit. Itu bukan tanda kelemahan. Justru keberanian untuk jujur pada keadaan sering menjadi awal dari ketenangan mental. Kita juga perlu berhenti menganggap bahwa orang yang sedang miskin otomatis lebih rendah daripada yang kaya. Pola pikir seperti itu sangat berbahaya, karena membuat manusia hanya dihargai berdasarkan materi. Padahal banyak orang sederhana yang hidupnya penuh ketulusan, tanggung jawab, dan perjuangan. Sementara ada juga orang kaya yang kehilangan empati dan tidak menghargai sesama. Jadi jangan langsung mengukur kualitas manusia hanya dari uangnya. Finansial memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Saat kondisi ekonomi sedang sulit, biasanya seseorang mulai belajar melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya datang saat keadaan nyaman. Masa sulit memang menyakitkan, tetapi juga membuka mata. Ada teman yang perlahan menjauh ketika kita tidak lagi bisa mengikuti gaya hidup mereka. Ada orang yang berubah sikap hanya karena tahu kondisi kita sedang tidak baik. Hal seperti itu memang bisa membuat kecewa, tetapi sekaligus mengajarkan bahwa tidak semua hubungan dibangun di atas ketulusan. Dari situ kita belajar untuk lebih menghargai orang-orang yang tetap menghormati kita tanpa melihat isi dompet. Kadang rasa minder juga muncul karena terlalu banyak memikirkan masa lalu, terutama bagi orang yang pernah hidup lebih baik, lalu mengalami penurunan ekonomi. Mereka terus membandingkan dirinya yang sekarang dengan dirinya yang dulu. Akibatnya hati semakin berat menerima kenyataan. Padahal hidup memang bisa berubah kapan saja. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Yang paling penting bukan seberapa tinggi posisi kita dulu, tetapi bagaimana cara bertahan dan bangkit ketika keadaan berubah. Ada satu jebakan mental yang sering muncul saat finansial sulit, yaitu merasa hidup tidak punya nilai kalau belum sukses besar. Akibatnya, seseorang menunda kebahagiaan sampai semua masalah selesai. Padahal, hidup tidak selalu harus sempurna untuk tetap dinikmati. Kalian semua masih bisa menemukan ketenangan dari hal-hal kecil. Obrolan hangat, udara pagi, makanan sederhana, tawa bersama orang terdekat, atau waktu istirahat yang tenang. Hal-hal seperti itu terlihat biasa, tetapi sering menjadi penolong mental di masa sulit.
Banyak orang yang akhirnya kehilangan arah karena terlalu fokus pada penilaian manusia. Mereka ingin terlihat berhasil agar dihormati, ingin dianggap hebat agar diterima lingkungan, dan ingin dipandang sukses agar merasa bernilai. Masalahnya, standar manusia terus berubah. Hari ini dipuji karena punya sesuatu, besok dianggap biasa karena orang lain punya lebih banyak. Kalau hidup terus mengejar validasi seperti itu, hati tidak akan pernah benar-benar tenang. Karena itu, penting sekali membangun rasa cukup dari dalam diri sendiri, bukan hanya dari pengakuan luar. Ketika seseorang mampu menerima bahwa hidup memang tidak selalu mudah, biasanya mental menjadi lebih stabil. Ia tidak lagi terlalu panik saat keadaan berubah. Ia tahu bahwa kesulitan bukan akhir dunia. Orang seperti ini tetap punya harapan walaupun langkahnya kecil. Ia tidak malu memulai ulang. Ia tidak terlalu sibuk menjaga gengsi. Fokusnya bukan terlihat hebat, tetapi terus bergerak maju walaupun pelan. Sikap seperti itu jauh lebih kuat daripada sekedar terlihat sukses di depan banyak orang. Pada akhirnya, rasa minder karena finansial sulit hanya bisa dikalahkan ketika kita berhenti menghubungkan nilai diri dengan keadaan ekonomi semata. Uang bisa naik turun, pekerjaan bisa berubah, usaha bisa gagal, tetapi martabat manusia tetap bisa dijaga selama tidak kehilangan karakter dan kemauan untuk bangkit. Jangan biarkan keadaan sementara membuat kalian semua membenci diri sendiri. Tidak ada manusia yang hidupnya selalu mulus. Semua orang punya fase gelap yang mungkin tidak mereka tunjukkan kepada dunia. Jadi kalau hari ini hidup terasa berat, jangan langsung menganggap diri kalah. Bisa jadi ini hanya bagian dari perjalanan panjang yang nantinya membuat mental jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih menghargai kehidupan dengan cara yang berbeda. Orang yang mampu bertahan di masa sulit biasanya bukan orang yang paling kaya atau paling hebat, tetapi orang yang tidak menyerah pada rasa rendah diri. Mereka tetap percaya bahwa dirinya punya nilai, walaupun keadaan belum ideal. Mereka tidak membiarkan hinaan, perbandingan sosial, atau tekanan hidup menentukan seluruh identitas mereka. Mereka sadar bahwa manusia bukan barang yang nilainya naik turun mengikuti kondisi pasar. Manusia punya martabat yang lebih besar daripada itu. Karena itulah, selama kalian semua masih mau belajar, masih mau berusaha, dan masih mau menjaga hati agar tidak tenggelam dalam keputusasaan, maka sebenarnya harapan itu masih hidup.